saya itu memang selalu ngambil bagian di philanthropy project gitu. Jadi dari dulu memang saya suka sekali untuk kerja sosial. Kerja sosialnya macam-macam dari yang merenovasi sekolah, terus juga bangun air bersih waktu Merapi meletus, juga di Lombok, segala macam. Halo semuanya, ketemu lagi di acara podcast Saya Hebat, podcastnya Yayasan Kanker Anak Indonesia, dan jumpa lagi dengan saya hostnya Arleta Danisworo. Hari ini saya bersama dengan seorang yang hebat karena beliau adalah wakil ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia. Dan hari ini kita make kebaya karena kan memang ini di bulan April, Hari Kartini, merayakan perempuan-perempuan Indonesia yang hebat-hebat. Pas banget lah pokoknya temanya hari ini. Dan hari ini ada Ibu Ruth, atau biasanya kami memanggilnya Mami Ruth kalau saya, karena kita suka yoga bareng. Ya, Apa kabar Mami Ruth? Baik-baik, Leta sehat? Alhamdulillah masih sehat sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan terus-terusan berkat yoga. Iya, betul. Masih rajin yoga nggak? Masih, tapi di rumah aja. Tiap hari? Ya, tiap hari. Berapa lama dalam sehari? 90 menit biasanya kelasnya. 90 menit? Iya. Oh, cukup lama ya. Kalau saya mengusahakan 30 menit per hari. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik nih ya, ini salah satu hal mungkin ya yang kayaknya membuat Mami Ruth ini selalu aktif dalam usia yang, kalau saya bilang sih biasanya perempuan udah pensiun, udah nggak ngapa-ngapain, tapi ini di usia 64 tahun ini masih aktif banget kesana kemari, ikutan yoga lah, masak lah, line dance gitu. Ini banyak pengaruhnya juga ya yoga terhadap aktivitas dan kesehatannya Mami Ruth ya. Oh pasti. Tapi kalau nggak ada aktivitas saya juga sukanya tidur. Jadi itu juga satu aktivitas saya begitu. Jadi saya selalu mimpi dulu waktu kerja, aduh kapan ya saya bisa tidur siang gitu ya. Terus dulu tidur. orang kantoran ya? Ya saya kan dulu kan banker hampir 30 tahun astaga. gitu. Jadi selalu kepingin banget, aduh kapan saya bisa tidur siang. Terus kalau Sabtu Minggu kita kan selalu banyak aktivitas karena Senin sampai Jumat kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi waktu habis pensiun tuh kira-kira 10 tahun yang lalu saya nikmat banget tuh tidur siang gitu ya. Tidur siang nikmat, terus mau tidur sepuas-puasnya mulai jam 5 sore, 6 sore, suka-suka. Saya juga begitu sekarang. Kalau nggak ada aktivitas, ada kalanya sibuk sekali, ada kalanya memang lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, ya saya tidur. Tapi memang tidur tuh penting juga sih gitu ya, karena itu yang membuat kita badannya segar lagi supaya kita bisa beraktivitas kembali gitu. Betul. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas gitu ya, aktifnya sebagai wakil ketua yayasan ini tuh sejak kapan, dan mungkin bisa cerita dulu gimana sih sampai akhirnya bisa terjun untuk membantu anak-anak ini. Oke. Pada dasarnya waktu saya masih kerja di keuangan ya, sektor keuangan, saya itu memang selalu ngambil bagian di philanthropy project gitu. Jadi dari dulu memang saya suka sekali untuk kerja sosial. Kerja sosialnya macam-macam, dari yang merenovasi sekolah, terus juga bangun air bersih waktu Merapi meletus, juga di Lombok, segala macam. Untuk fighting AIDS juga di Papua ya, begitu. Kerjasama dengan banyak instansi, karena waktu itu saya kerja di satu perusahaan Amerika yang sangat support untuk aktivitas semacam ini, begitu. Jadi memang kita mempunyai grant ya, yang bisa dikasih untuk membantu semua kegiatan sosial yang ada di Indonesia. Jadi saya selalu istilahnya jadi ketuanya filantropi. Nah, waktu saya sudah pensiun, saya diajak seorang teman, mau nggak bantu di Yayasan Kanker Anak Indonesia. Nah, memang kalau dilihat
agak sedikit berbeda, tapi kalau menurut saya semua kerja sosial itu semuanya sama. Nomor satu mesti punya hati, ya kan. Jadi saya dari situ saya melihat, karena Yayasan Kanker Anak Indonesia ini kan dimulai dari Ibu Sally, ya, seorang ibu yang memang prihatin terhadap anak-anak dengan kanker, begitu ya. Jadi saya terus terang aja memang kegiatannya banyak gitu, tapi di organisasinya sendiri barangkali belum sesempurna yang sekarang gitu. Jadi karena saya juga banyak pengalaman di manajemen, jadi saya bantu juga untuk manajemen yayasannya juga, tapi terutama donatur yang memang belum dijangkau, seperti donatur yang sifatnya bukan perorangan, begitu ya, perusahaan-perusahaan ya. Gitu. Jadi memang saya ngelihat apa sih kekurangannya di situ, yang saya juga punya pengalaman dan saya punya kelebihan. Nah, itu yang saya bantu di yayasan. Jadi total udah berapa tahun nih aktif di sini? Ada 5 tahun kali. Oh, lumayan lama, 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini pengalaman apa nih yang paling berkesan, yang mungkin berkaitannya pernah ketemu dengan anak-anak yang pejuang kanker? Ya, kalau pengalaman yang unik atau kesan-kesannya sih banyak ya, banyak ya. Tapi kali yang saya paling tersentuh itu yang kemarin juga baru terjadi itu. Apa? Beberapa anak-anak laki yang yang kena kanker tulang, ya. Terutama mereka yang memang mesti diamputasi kakinya, ya. Nah, itu yang pertama kali saya dikenalkan itu pasien dari Rumah Sakit Fatmawati. Kita coba bantu, tetapi anaknya sepertinya dari depresinya itu nggak bisa mengeluarkan isi hatinya juga, ya, nggak bisa berbicara apa sih yang sebetulnya dia rasakan itu ya. Dan saya ngelihatnya memang persoalannya ini kalau anak-anak laki terutama teenager itu ya kan berapa kalau boleh tahu? Biasanya tuh 15 sampai 17 tahun begitu ya. Ya, yang dioperasi itu atau yang kena kanker tulang itu, terus mereka itu banyak dibully sama teman-temannya gitu. Kali juga karena laki merasa ya ampun, saya ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saya seorang laki-laki tapi nggak berdaya nih saya ya, begitu. Jadi terus depresinya itu nyerang imun sistemnya, begitu ya. Jadi yang Rumah Sakit Fatmawati itu meninggal. Terus dari situ saya berpikir, oh kalau begitu secara medis ini nggak cukup nih, mesti kita mesti bantu secara psikolog ya, secara mental juga gitu, mental health. Terus dari situ mulai saya bicara dengan pengurus yang lain, gimana kalau kita bantu dengan mengumpulkan banyak psikolog di beberapa daerah di wilayah di Jakarta, supaya lebih kejangkau begitu. Nah, waktu itu memang udah mulai pandemi ya, permulaan pandemi, jadi rada susah gitu kita bertemu. Tapi puji Tuhan banyak juga psikolog yang volunteer di sekitar kita ini yang mau membantu. Awalnya sulit karena untuk seseorang berbicara, orang tuanya atau pasiennya itu sulit sekali karena saya tahu pengalaman saya pribadi, yang punya teman yang sakit kanker ya, mereka bilang kalau kamu menanyakan saya mengenai penyakitku, itu saya itu tambah sakit karena saya selalu teringat, ya kan, teringat penyakit saya begitu. Jadi itu pengalaman pribadi saya ya, jangan tanya mengenai dokter ngomong apa, diagnosnya apa. Nah, itu dia sakit sekali, dia tambah sakit karena ingat sakitnya itu. Nah, terus dari situ ada pasien yang kedua itu dari Rumah Sakit Darmais. Begitu saya tahu dia mau diamputasi, karena diamputasinya dia 2 kali ya, dari ujung dari tumitnya sampai dengkul sekali, terus abis gitu karena menjalar terus sampai pinggul sekarang. Nah, waktu operasi dari dengkul ke pinggul itu saya mulai cari donatur untuk kaki palsu. Saya tanya dokternya berapa, terus dikasih harganya, saya langsung cari donaturnya kasih uang ke kita.
Terus saya bilang ke anak itu, jangan khawatir, pokoknya kamu bisa hidup sempurna mungkin dengan kaki palsu ini. Tapi saya juga nggak tahu, kita nggak bisa kontrol semua cara hidupnya. Kebetulan anak ini dari Kalimantan, jadi dia di sini tinggal in the kos di belakangnya rumah sakit, kena COVID. Ya. Terus Double. ya, terus meninggal. Innalillahi. Ya, begitu meninggal. Jadi dari situ saya perhatikan ya patternnya anak-anak ini. Nggak cuma yang sakit tulang juga, maksudnya kanker tulang, ada juga yang kanker otot, di belakang kepala itu ya, Maulana ya yang dari Kalimantan juga itu ya. Dia itu saking seremnya, dia juga takut saya kalau keluar nggak pakai sorban tuh nakutin orang semua begitu. Nah seperti itu juga anak laki gitu. Jadi anak laki tuh kayaknya bukannya mentalnya lemah ya, tapi kali PD-nya itu kurang dibanding anak perempuan gitu, ya kan. Nah terus beberapa hari yang lalu waktu kita membuat konser untuk konser tahunan kita mengundang salah satu anak namanya Gre dari Ambon. Hai Gre, kalau dengar podcast ini. Nah Gre ini juga kanker tulang. Dia juga diamputasi kakinya sebelah kanan gitu. Nah kemarin kita ketemu dengan Gre. Saya memang kepingin ketemu, kenalan, dia juga kepingin kenalan dengan pengurus-pengurus YKAI. Jadi saya menyempatkan untuk makan siang dengan dia, dengan ibunya. Saya tanya dia kepingin makan apa, dia kepingin makan burger. Jadi ada pengalaman lucu banget nih. Saya cari restoran yang gampang untuk masuk kursi roda. Jadi saya carilah itu restoran di Ratu Plaza yang tinggal gelinding. Ya. Restorannya last minute, saya sudah di mobil dikasih tahu restorannya bukanya 11:30, sedangkan dia mesti pulang ke Darmais untuk JR ya, kan dia nyanyi gitu. Ternyata sampai di sana bukan cuma 11:30 bukanya, restorannya sudah tutup 1 tahun yang lalu. Lah, Mami Ruth nggak ngecek. Jadi lucu banget. Tapi teman kita Erika dia begitu tahu restorannya tutup, dia langsung pesen GrabFood untuk beli burger supaya dia nggak kecewa. Bener. Terus kita lihat ada apa sih restoran di sekitar itu, terus kita akhirnya kita makan apa adanya. Nah dengan juga bantuan Mbak Erika dipanggil teman-temannya yang memang nggak cuma atlet tapi juga inspirator yang memang anggota tubuhnya hilang seperti tangan kaki dan segala macam begitu. Jadi terima kasih banyak Erika untuk nyemangati Gre. Karena menurut ibunya juga, karena 1 tahun ini dia di rumah sakit ya, antara kos dan rumah sakit itu benar-benar tidak ada kegiatan. Dia semakin juga down ya, semakin down begitu. Nah kemarin waktu ketemu dia bilang katanya dia barusan selesai ujian SMP kelas 3. Jadi saya juga senang sekali dia tetap nerusin sekolah biarpun pengobatan begitu ya. Jadi kemarin kakak-kakaknya itu saya nempel banget di kepala saya, bilang begini, Gre, kamu tidak seorang diri ya, kamu punya teman ya, dan kamu itu beruntung masih punya otak yang sehat, punya tangan dan punya kaki. Jadi banyak orang yang lebih buruk dari kamu ya, kamu tidak sendiri di dunia ini, banyak teman dan banyak yang kamu bisa ajak bicara begitu. Jadi itu nasihat yang bagus banget. Terus katanya kata-kata mereka itu begini, kita ini indah di antara ketidaksempurnaan. Itu ngelengket banget di otak saya. Itu betul banget. Kita ini indah di antara ketidaksempurnaan. Iya, bagus sekali ya kata-kata itu ya. Jadi itu dari atlet-atlet kemarin, salah satu atlet parapon ya. Dia yang juga nggak punya kaki satu. Jadi dia nasihatin Gre,
mereka tuker-tukeran kontak ya, IG dan segala macam. Jadi kalau ada apa-apa tolong ya kan selalu hubungin kita juga mau bantu supaya kamu itu lebih kuat badannya gitu ya, karena Gray ini sedang proses, udah selesai semuanya, sedang proses pengukuran kaki palsu. Nah yang lebih hebat lagi karena saya diberitahu bahwa dananya itu tidak cukup untuk membuat kaki palsu itu. Terus yang cukup mahal ya, cukup mahal. Terus saya bicara dengan salah satu ibu yang saya kenal, juga donatur kita. Terus dia bilang, aduh itu Kick Andy itu suka kasih kaki palsu begitu. Nah terus langsung saya tahu, karena Kick Andy itu kan yayasannya namanya Benih Baik. Ya, Benih Baik. Nah kita kenal, saya juga kenal dengan Ibu Anggit, CEO-nya Benih Baik. Nah kemarin pagi, ini cerita nyata nih, kemarin pagi saya langsung bicara dengan Ibu Anggit. Ibu Anggit jawabannya yang saya nggak nyangka, oh ya kita bisa bantu gratis ya. Terus kalau misalnya anaknya juga sedang tahap awal didiagnose, kita pun bisa tunggu sampai anak itu ya menjalani amputasinya, operasinya, terus kemoterapinya dan segala macam gitu. Nah saya kasih tahu Ibu Anggit, enggak Bu, ini sudah tahap pengukuran begitu, karena dia mesti pulang ke Ambon juga gitu. Terus ya kita bantu. Terus dalam berapa menit langsung asistennya hubungin saya juga, dia minta data-datanya. Jadi kemarin itu ya hari yang sangat indah. Jadi Gray pulang ke Darmais, dia cerita dengan suster, dengan Neti, suster Neti, dia sampai menangis. Dia bilang dia nggak nyangka gitu ya, orang banyak yang support dia, banyak yang mau berteman dengan dia, yang merhatikan dia begitu ya. Dia nggak nyangka sama sekali gitu. Apalagi kan dia kan bukan orang Jakarta asli gitu ya. Jadi terus yang lebih dia terharu sekali itu yaitu dapat kaki palsu itu gitu. Jadi dia pulang benar-benar dengan ini ya, dengan hati yang bahagia. Iya. Tapi gini loh Mami Ruth, maksudnya saya tuh percaya ya, apapun yang kita baca, apapun pengalaman kita itu tuh bisa memperkaya diri kita gitu ya. Nah saya yakin pasti dengan ada keterlibatan Mami Ruth di sini sebagai wakil ketua yayasan, pasti itu memperkaya diri juga gitu ya. Apa nih yang selama ini yang didapat dan berdampak pada kehidupan pribadi Mami Ruth? Seperti tadi saya bilang kan, memang pada dasarnya kan saya suka kerja sosial ya gitu ya. Jadi kalau dibilang dampaknya banyak dampaknya ya. Saya nggak bisa tidur siang kadang-kadang. Itu dampaknya kan secara pribadi. Padahal cita-citanya tuh pengen tidur siang loh setelah kerja di korporasi selama 30 tahun. Ya, apalagi sekarang Zoom, mana-mana Zoom ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang jelas tadi kita juga bicara offline sedikit mengenai network kita juga tambah banyak ya. Di situ semakin banyak network kita ya kan, yang saya rasakan, rupanya semakin banyak yang saya bisa kerjasama dengan mereka atau menyentuh hati mereka untuk membantu lebih banyak lagi anak-anak. Nah kalau secara kepuasan secara pribadi sih ya selalu akan puas kalau misalnya kita bisa bantu anak-anak itu, apalagi anak-anak seperti yang tadi saya cerita, misalnya Gray ya kan, Tuhan pakai saya untuk menyentuh orang lain, untuk membantu yang membutuhkan. Nah itu puas banget. Tapi gini ya, kadang-kadang kalau misalnya kerja sosial itu tadi kan salah satu kepuasannya yang Mami Ruth dapat itu adalah kalau misalkan kita bisa membantu orang lain gitu ya. Tapi membantu itu kadang-kadang pasti ada bikin frustrasinya gitu ya kan, apalagi kalau misalnya kita kerja. Nah pada saat misalnya tidak berhasil gitu ya untuk membantu seseorang gitu, itu mengatasi rasa kadang-kadang suka ada rasa kegemesan gitu ya. Itu gimana tuh
Mamirut mengatasinya? Eh, Kebetulan saya begini. Kalau secara pribadi saya begini. Kalau memang tidak, misalnya tadi saya cerita ya, anak yang meninggal ya. Ya kita mesti ngelihat, kenapa dia meninggal? Ya kan kita nggak bisa kontrol semuanya. Betul. Ya kan kehidupannya dia. Seperti tadi saya bilang, kita sudah dapat donatur, kaki palsu, tapi dia kena COVID, dia meninggal. Kita tidak bisa kontrol. Jadi kita mesti belajar untuk learn to accept. Ya kan, learn to accept. Jadi apa yang kita pelajarin di situ, nah coba seperti misalnya Grey kemarin, kita mesti bergerak cepat juga, ya kan, untuk mendapatkan bantuan gitu. Tapi kan banyak hal yang di luar kontrol kita. Betul. Jadi kita mesti kerja maksimal aja. Kita semaksimalnya. Kalau memang tidak berhasil, ya sudah, learn to accept. Memang belum waktunya untuk kita memang membantu orang itu. Nah itu dia, learn to accept itu tuh yang kadang-kadang jadi bikin kita mungkin jadinya, makanya ada rasa frustrasi, ada rasa stres dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya itu kan untuk segala aspek ya, bukan hanya untuk kerja sosial. Ini mungkin sedikit tips buat perempuan-perempuan yang hebat lainnya. Kalau Mami Ruth sendiri untuk lebih menenangkan diri, menyenangkan diri tuh biasanya ngapain? Shopping online. Tetap ya, perempuan mah di mana-mana shopping, mau online mau offline. Nggak apa-apa, taruh aja di keranjang dulu gitu ya, atau di wishlist. Nah nanti karena keranjangnya udah besoknya terus langsung nggak mau lagi, kita ganti lagi. Saya begitu aja, udah saya taruh di keranjang, jadi keranjangnya selalu penuh. Walaupun belum tentu dibayar gitu ya. Betul. Pokoknya kita masukin aja gitu, dengan kita ngetar-ngetar itu kayaknya udah kebahagiaan tersendiri. Itu hiburan banget. Ternyata hiburannya gampang banget nih, sampai kita online aja, shopping aja gampang gitu. Kan sekarang kita nggak ke mall. Iya. Udah mulai bisa nih sekarang. Bisa. Kita udah bisa mulai jalan-jalan lagi. Segala sesuatu udah dilonggarkan gitu kan. Nah, tapi gini Mami Ruth, kalau misalnya Tuhan berkehendak gitu dan punya keinginan juga, pasti kita ingin berapa lama lagi sih aktif di yayasan ini? Kalau yayasan itu kan nggak ada batas umur ya, setahu saya ya. Semakin kita lama juga semakin kenalan kita juga semakin banyak, pengalaman kita juga semakin kaya ya. Ya memang tujuannya Ibu Sally juga sama tujuannya, supaya bisa membantu anak-anak lebih banyak. Seperti Arletta tahu, dulu kita cuma membantu rumah sakit dan anak-anak yang di Jakarta. Tapi memang juga banyak anak-anak dari daerah yang berobat di sini. Terus abis itu kita sekarang sudah mulai membantu di Jogja, di Solo. Nah sekarang kita juga sedang berhubungan dengan rumah sakit yang di Palembang untuk membantu. Jadi ya cita-cita kita untuk bisa lebih melebarkan sayap. Kita bisa membantu semua anak-anak yang di Indonesia. Kayaknya makin aktif ini ya, makin tua makin aktif nih kalau Mami Ruth ini. Nah dan saya juga memang sudah berkenalan dengan Yayasan Kanker Anak itu mungkin setahun lebih kali ya, lebih dari setahun lah. Dan saya perhatikan memang udah semakin berkembang dan melebarkan sayap. Nah yang belum kesampaian atau mungkin yang sudah terpikirkan kira-kira rencana itu yang akan dilakukan apa? Memang kalau dari segi mimpi-mimpi kita, kita memang kan belum punya kantor sendiri ya, yayasan. Tapi kantor kita yang sekarang ini juga bagus. Memang juga donasi juga. Jadi terima kasih juga untuk donatur yang membantu kita. Ya itu cita-citanya dari Bu Sally dan pengurus yang lain, kita mempunyai satu tempat di mana kita bisa berkantor di situ, bisa punya balai pelatihan ya. Begitu tempat kita
anak-anak dan orang tuanya misalnya berkumpul ya, Iya. begitu. Nah, itu mimpi kita. Mimpinya mudah-mudahan bisa terwujud dalam waktu Amin. dekat. Dan inilah tamu saya untuk di hari ini di podcast Saya Hebat, Ibu Rusi yang adalah Wakil Ketua Yayasan Kanker Anak Indonesia yang baru saja menceritakan pengalamannya ya terlibat di dalam yayasan ini dan apa saja yang sudah dilakukan dan apa saja yang menyentuhnya. Dan ini juga adalah salah satu profil perempuan hebat Indonesia yang selalu aktif. Mami Ruth, terima kasih Terima banyak. kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, Ya. biar bisa aktif terus. Ya. Saya Arleta Danisoro dan kita jumpa lagi di podcast Saya Hebat berikutnya. Makasih.